Orang yang diurapi, orang yang berjalan dalam perjanjian tidak akan mundur dalam proses. Daud gak akan mundur, maju terus. Di dalam 1 Tawarik, wah, musuh mendengar aku diurapi, dia malah bangkit dan dia malah maju juga. Dia jemput bola, saudara. Prosesnya dijemput loh sama Daud. Kalau Daud bangkit dan maju, karena dia tahu identitasnya dia siapa. Anointing is not just blessing, tapi ada perkenanan. Kamu mau kemana, Tuhan menyertai kamu. Makanya Abraham gak pusing. Lot, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Sometimes ya, kita harus menggunakan iman kita. Tanya Tuhan boleh, Tuhan, tapi sometimes ada momen-momen tertentu, ada momentum tertentu, Tuhan sedang uji kita untuk gini loh. Kamu itu ada perkenananku, kamu gak boleh takut. Kamu ke kanan, aku menyertai. Kamu ke kiri, aku menyertai. Makanya gini, orang yang berada di dalam realita perjanjian jangan pernah takut kegagalan. Sekalipun proses ada, gak apa-apa. Proses itu menjadikan kita saksi. Supaya gini, dulu aku diproses tapi aku menang. Itu loh saudara. Hanya bumi tempat kita kesaksian. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yesus yang berdoa supaya, Bapa, jangan ambil mereka. Justru mereka harus ada di dalam dunia. Supaya apa? Supaya jadi saksi, nggak ada lagi. Justru selama kita ada di bumi, Yesus berdoa. Ini doa Yesus untuk para murid loh, saudara. Jangan cepet-cepet kabur dulu. Yesus saja berdoa buat kita supaya kita nggak kabur. Kita berdoa cepet-cepet kabur. Tingkat kedewasaan perjanjian itu hanya gini, saudara. Dia harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan, gak ada lain. Kekristenan tanpa pertobatan itu gagal. Kekristenan tanpa meninggalkan kejahatan gagal. Perjanjiannya Tuhan itu mahal. Saudara dan saya ada sampai hari ini itu karena dasar yang diletakkan adalah kekuatan, yaitu materai itu. Perjanjian itu ada sampai hari ini. Ada kisah orang buta yang disembuhkan Yesus. Tuhan meludah, mengambil tanah. He's the God of Creator, betul? Dia adalah Tuhan pencipta. Dia akan membentuk ulang dari tanah. Tuhan bisa, langsung tanpa ke Siloam bisa. Tapi ada pesannya yang disampaikan Yeshua. Bilang gini, pergilah ke Siloam. Tahu nggak arti Siloam itu apa? Artinya adalah yang diutus. Y-nya besar, yang diutus. Misalnya gini, kamu basuhlah dirimu yang diutus. Artinya gini, orang itu harus tinggal di dalam aku. Dia harus dibasuh oleh Tuhan. Dia harus masuk ke kolam, yang artinya yang diutus. Dia harus dibasuh oleh Tuhan. Adanya kerjasama. Pentahiran itu harus ada kerjasama. Tuhan, tahirkan aku dari setiap dosa-dosaku, tapi kamu masih di situ terus. Bisa. Kamu harus pergi ke Siloam. Kamu harus dibasuh ke Siloam, yang artinya yang diutus. Ingat gak Yesus waktu membasuh murid-muridnya? Membasuh kakinya. Ada ayat bilang gini, suatu hari kelak kamu akan mengerti. Ternyata ini pesannya, saudara. Dia dibasuh dengan perjanjian. Dia dibasuh dengan yang diutus, dengan Siloam. Saudara gak akan tahir kalau gak dibasuh di dalam dia, saudara. Artinya yang diutus itu adalah Yeshua sendiri. So gini, arti profetiknya adalah gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Di luar Tuhan kita nggak bisa tahir, nggak bisa. Makanya Yesus juga membasuh kaki para murid. Dia dibasuh dengan perjanjian. That's message profetiknya. Sebuah perjanjian itu harus ada kesepakatan antara Tuhan dan kita. Pergi, basuh, baru kamu dapat melihat. Di dalam perjanjian itu ada orders, ada tatanan. Makanya kita harus mengikuti tatanan Tuhan. Di tahun ini kita harus dewasa. Di tahun ini kita harus ngerti bahwa Tuhan, aku sudah ada di realita perjanjian. Aku sudah ada di tahun perjanjian. Maka gini, please jaga hidupmu baik-baik. Jaga pergaulanmu, jaga semuanya.
Bahkan kalau boleh saya mau bilang, seluruh celah-celah kamu harus tutup.